Taman Ibarat Nempar. Kali ini kami mengajak Anda untuk melihat, mendengar, dan menyimak sejauh mana kesiapan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saat ini sedang mendorong salah satu desa wisata di Tanimbar untuk mengikuti ajang Desa Wisata Terbaik Provinsi Maluku tahun 2022. Nah, di tempat ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Tanimbar, Ibu Reti Batlayeri. Kita akan berbincang sejauh mana kesiapan dari pemerintah daerah mendorong desa-desa wisata, dan paling penting adalah bagaimana sampai ke tingkat memutuskan Desa Tumbur sebagai desa wisata yang mewakili desa-desa wisata lain di Kepulauan Tanimbar untuk mengikuti ajang lomba desa wisata tingkat provinsi Maluku. Terkait dengan lomba desa wisata terbaik tingkat provinsi Maluku yang diikuti oleh 10 kabupaten kota yang ada di Maluku, berdasarkan keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar bahwa ada 13 desa wisata yang ditetapkan oleh aturan Bupati Kepulauan Tanimbar. Salah satu desa wisata tersebut adalah Desa Tumbur. Nah, kenapa Desa Tumbur kami memilih untuk menjadi salah satu desa yang mewakili Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk tingkat Provinsi Maluku? Ada 3 hal yang kami lihat di situ. Yang pertama, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Semua desa yang ada di Kabupaten Tanimbar itu terdapat hal itu, tetapi desa wisata Tumbur ini aksesnya lebih dekat, artinya bisa dijangkau dari semua tempat. Nah, desa wisata Tumbur terletak 5-7 menit dari Bandar Udara Matilda Batlayeri yang bertempat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Somlaki. Jadi dekat banget. Gak ada ribet untuk nyampe di sana. Desa Tumbur adalah salah satu desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Wetamrian yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Nah, desa ini menjadi desa wisata sejak tahun 2022 dengan surat keputusan Bupati nomor 430/Datar 100 tahun 2022. Untuk souvenir yang terkenal di Desa Tumbur ini, ya yang namanya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, umumnya adalah kain tenun ikat khas Kepulauan Tanimbar. Kain tenun ini udah biasa dikerjakan oleh para ibu-ibu yang membentuk kelompok usaha tenun di rumah-rumah. Salah satu kelompok ibu-ibu penenun di desa ini adalah Lampir Mele, yang artinya bermain bersama. Merupakan lambang kebersamaan yang harmonis, di mana sejak dahulu leluhur telah mengajarkan para wanita di sini untuk terus bergaul dan bermain serta bersosialisasi dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang suku, ras, dan agamanya loh. Souvenir berikutnya adalah souvenir khas kriya seni rupa berupa pahatan patung Tumbur. Ini merupakan hasil seni kriya original Desa Tumbur loh. Pada umumnya, hasil pahatan ini berbentuk perahu yang memiliki makna sejarah yang mendalam bagi keluarga pemahat di sini. Perahu ini merupakan perahu para leluhur yang pergi berperang. Jika kita lihat perahu yang berisi 3 orang itu biasanya menunjukkan kelompok perahu perang yang bertugas untuk berkeliling desa-desa untuk memata-matai. Kemudian akan disusul dengan kapal perang dengan personil yang lebih lengkap. Selain itu, inspirasi patung Tumbur itu dapat diambil dari aktivitas keseharian masyarakat Desa Tumbur. Ada yang menangkap ikan, ada yang memotong kelapa, ada yang memanjat kelapa, ada yang berbentuk ibu-ibu yang membawa bahan makanan dari kebun di atas kepala mereka, serta masih banyak aktivitas masyarakat lainnya yang dapat dikreasikan menjadi seni pahatan Tumbur ini. Desa wisata Tumbur kami pilih yang pertama karena ada beberapa hal yang tersedia di sana. Karena dari pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan ada standar penilaiannya itu ada beberapa hal. Yang pertama,
standar kementerian yang dipakai oleh penilaian desa wisata ini itu standarnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Salah satunya yaitu daya tarik pengunjung, pondok wisata atau homestay, souvenir, toilet umum, digital dan konten kreatif, kelembagaan desa, dan CHSE. Nah, CHSE itu antara lain itu kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Nah, ternyata Desa Tumbur itu dia sudah memenuhi kriteria tersebut. Daya tarik pengunjung, yang pertama ada kita punya kain tenun yang sudah kita kenal sekarang ini, tenun Tanimbar, tenun ikan Tanimbar. Yang kedua, kita punya ukiran tumbur yang sudah diketahui dan kita harus meningkatkan supaya dia menjadi salah satu souvenir yang terkenal yang bisa juga mendunia seperti kain tenun ini. Dan yang berikutnya kita punya pondok wisata, homestay di sana. Ada beberapa rumah penduduk yang sudah digunakan oleh para wisatawan untuk hadir di sana. Karena memang desa wisata itu merupakan untuk pengembangan daerah. Yang berikutnya kelembagaan desa. Nah, kelembagaan desa itu ada beberapa yang dia sudah penuhi. BUMDesnya, kelompok sadar wisatanya, Pokdarwisnya sudah ada di sana, dan juga toilet umumnya sudah ada. Nah, termasuk juga digital. Tumbur itu dia sudah punya, kalau tidak salah kemarin tetapkan dia sudah punya digital konten ya yang bagus. Kalau tidak desa website digital konten juga sudah ada di sana. Ada beberapa yang sudah dimasukkan, dan termasuk juga kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Jadi dari kriteria tersebut yang sebagai standar penilaian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka Dinas Pariwisata Tanimbar memilih Desa Tumbur untuk mewakili desa-desa wisata yang ada di Tanimbar ke tingkat mengikuti lomba ke tingkat provinsi Maluku. Wisatawan ke sana, apakah itu juga menjadi salah satu indikator penentu? Untuk itu kita berdasarkan penilaian dari Kementerian Pariwisata. Nah, bagaimana penilaian mereka? Tadi saya sebutkan daya tariknya sudah 3. Pertama, tari-tarian sudah ada di situ, ekonomi kreatifnya sudah ada di situ, kain tenun sudah ada di situ, ukiran sudah ada, dan budayanya sudah ada di situ. Kuliner pun juga sudah ada di situ. Jadi kita berdasarkan itu makanya kita memilih Desa Tumbur mewakili Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk ke tingkat provinsi. Pendampingan sudah kami lakukan di beberapa desa wisata termasuk Desa Tumbur ini. Sebelum awal-awal pendampingan kami, yang pertama pasti mendampingi untuk melihat mereka punya CHSE-nya, melihat mereka punya daya tarik wisata yang ada di situ. Kita membina dalam bentuk bagaimana untuk menariknya itu kuliner, patung ukiran tumbur, patung atau ukiran tumbur, dan juga tenunnya. Itu pendampingan dari teman-teman dari Dinas Pariwisata, khususnya bidang destinasi dan bidang ekonomi kreatif. Nah, termasuk juga untuk dari bidang pemasaran, bagaimana kita membuat konten yang menarik sehingga membuat wisatawan atau kunjungan wisatawan bisa nampak di situ. Nah, karena selama ini yang paling murah meriah untuk pemasarannya itu ya melalui digital. Nah, digitalnya itu teman-teman dari bidang pemasaran mendampingi para kepala desa dan juga para aparat desa di sana untuk dalam rangka pendampingan itu, seperti itu. Jadi sudah hampir sebulan kami mendampingi semua desa wisata, tetapi karena kita fokus ke Desa Tumbur ini untuk mewakili Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga banyak hal yang pendampingan dari Dinas Pariwisata. Proses penilaiannya kapan nanti? Proses penilaian sudah berlangsung mulai dari kemarin itu dari tanggal 22. Jadi kami mengirim video. Video itu sudah didampingi oleh teman-teman dari dari Dinas Pariwisata. Kita buat kontennya, videonya kita kirim ke provinsi, dan sementara dilakukan penilaian oleh Provinsi Maluku. Jika Tuhan berkenan, kita proses-proses selanjutnya dan akan disampaikan oleh
provinsi. Dalam pembuatan video itu, anggilnya apa, sudut pandang apa yang diangkat dalam video itu? Apakah soal kehidupan masyarakat setempat ataukah soal produk-produk yang dihasilkan dari masyarakat pengrajin di sana? Daya yang tadi tujuh aspek itu, dari daya tarik wisatanya, tenun, ukiran dan pantai, serta tari-tarian yang ada di sana, kebersihannya yang tadi saya bilang CHSE itu, juga toilet umumnya, kelembagaannya yang dilihat, BUMDes, Pokdarwis. Nah itu hal-hal itu yang dinilai dan video yang diangkat terkait itu. Seberapa besar optimisme pemerintah daerah ketika memutuskan Tumbur untuk mewakili daerah di tingkat ajang provinsi? Apakah karena Tumbur kemarin juga menyabet gelar juara umum untuk desa terbaik tingkat Maluku? Yang tadi saya bilang bahwa karena desa Tumbur punya daya tarik itu, daya tarik wisata dan yang lain-lain, jadi kita merasa bahwa kali ini kita mengambil desa Tumbur untuk sekaligus mempromosikan tenun, mempromosikan ukiran supaya bisa sampai ke tingkat nasional dan ke tingkat internasional seperti itu. Jadi ya optimis pemerintah daerah, semoga kita bisa masuk ke tiga besar desa wisata terbaik di Provinsi Maluku seperti itu. Amin. Itu optimis pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata yang melakukan pembinaan selama ini, dan sampai saat ini semoga apa yang kami yang kami inginkan bisa tercapai. Desa wisata Tumbur masuk ke tiga besar tingkat provinsi. Menempar, demikian perbincangan kami dengan Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Tanimbar, Ibu Reti Batlayeri, tentang kesiapan pemerintah daerah yang telah mendorong Desa Tumbur sebagai desa wisata terbaik di Tanimbar untuk mengikuti ajang tingkat Provinsi Maluku tahun 2022.